dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikan diri supaya tidak maksiat. Kadang-kadang justru maksiat. Kadang-kadang kita terasa maksiat batin, kita nggak mampu. Maka dari itu kita dianjurkan sebelum masuk dalam sholat, perbaharui taubat dari semua dosa-dosa itu. Salah satu upaya supaya sholat kita itu khusyuk, pentingkan sholat berjamaah. Karena orang sholat berjamaah itu nggak pernah gagal. Nah, artinya apa? Kata ulama, orang yang sholat berjamaah dapat jaminan sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memposisikan jamaah laki-laki dan perempuan, hati-hati. Nah, ini sudah tepat ini, di belakang perempuan. Kadang-kadang ada masjid sholat satir perempuan itu sampai full sampai sini. Nah, di sini jemaah perempuan. Nah, sekarang sop laki terputus. Kadang-kadang jemaah yang perempuan, kadang-kadang sedikit. Bahkan kadang-kadang di dalam masjid itu yang jemaah cuma beberapa orang saja. Nah, sehingga apa? Full banyak ke sini sholat jemaah laki-laki. Sementara di sini ditutup satir, kosong, nggak ada. Hilang sholat berjemaah. Penilai sholat berjemaahnya. Pendapatnya siapa? Ibnu Hajar. Para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah, yang diberi rahmat serta nikmat yang tak pernah terputus Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti terus bersyukur kalau kita dijadikan umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad yang benar-benar umat Nabi Muhammad, dia mendapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita terus konsisten menjadi umat Nabi Muhammad, tidak usah takut. Nah, selama dia sholat dengan betul-betul, dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia terbebas dari tanggung jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia serius, benar-benar sungguh-sungguh menjadi umat Nabi Muhammad, menjaga sholat dan perintah-perintah lain, maka dia dalam tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu Rasulullah akan memberi syafaat pembelaan besok yaumul qiyamah di padang mahsyar. Para jemaah rahmati Allah SWT, teringat perkataan Sayyidina Malik bin Dinar di dalam kitab Safwatus Safah. Ia mengatakan, innal badan idza saqama la yanja' fihi ta'am wala syarab wala naum wala rahah, wa kadzalika al-qalb idza 'alika hubbad dunya lam yanja' fihi al-mawa'idh. Beliau mengatakan, sesungguhnya badan ini apabila sakit, la yanja' fihi ta'am, gak bisa dia merasakan kenikmatan makanan, gak bisa masuk makanan, juga minuman, dan susah kadang-kadang tidur, dan kadang-kadang gak bisa tenang. Kenapa? Karena badannya sakit. Begitu juga kata beliau, hati seseorang apabila hatinya terus berhubungkan cinta dunia meliputi dia, menguasai dia, dunia terus, maka kata beliau, hati yang demikian itu juga tidak mempan dikasih nasihat, gak bisa masuk nasihat. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, dalam satu waqalah beliau radhiyallahu an, idza tahura qalbul ins, apabila hati seseorang itu bersih, maka dia tidak pernah kenyang daripada nasihat. Dalam kata lain, apabila hati seseorang itu bersih, maka tidak pernah kenyang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu kita teringat juga perkataan seorang ulama bahwa tanda-tanda seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa. Bahwa tanda orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Pertama,
qalbun tahir, yaitu hati yang suci, yang selamat. Yang kedua adalah ihya'us sunnah, cenderung mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah salatnya cenderung khusyuk, salatutul khusyuk. Dan yang keempat, orang itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu hatinya selalu atsyan lil ilm, haus terhadap ilmu. Maka dia karena haus terhadap ilmu, maka senang pada saat dia berada di majelis ilmu, senang kepada bersama para ulama, senang bersahabat, berkumpul bersama orang-orang saleh. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk al-akhyar. Maka kita ada doa, Rabbi faj'alna minal akhyar. Siapa akhyar itu? Itu tadi. Nah, hatinya terus berusaha dibersihkan, terus berusaha menghidupkan sunnah, dan sholatnya berusaha menjadi sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Kemudian yang keempat, dia senang ngaji, senang berada di majelis ilmu. Baik para jemaah, kita lanjutkan bacaan kitab Risalah Ba'dil Masail Al-Khafiyah fi Salat Syafi'iyah. Kemarin pembacaan sampai kepada perkataan Imam Ghazali tentang khusyuk di dalam salat. Beliau mengatakan anna hudurul qalbi huwa ruhus shalah, bahwasanya hadirnya hati, yakni khusyuk, yaitu merupakan rohnya salat. Jadi salat khusyuk, di dalam salat itu khusyuknya itu, hadirnya hati di dalam salat itu merupakan rohnya salat. Ya. Maka kalau salat kita tidak khusyuk, seperti badan nggak ada ruhnya. Salat kita nggak khusyuk, seperti badan nggak ada ruhnya, alias mati. Ya. Nah, itu kata Imam Ghazali. Maka beliau mengatakan wa inna aqalla ma yabqa bihi ramqur ruh al-hudur inda takbiratul ihram. Sesungguhnya paling tidak yang tersisa daripada ruh kita ini, yaitu pada saat mestinya kita harus hadir pada saat kita sholat ketika takbiratul ihram. Nah, itu minimal itu sudah. Kalau kita nggak bisa khusyuk sholat kita dari awal sampai akhir, usahakan pertama, yaitu paling tidak pada saat takbiratul ihram. Karena apa? Pada saat kita takbiratul ihram, kita betul-betul dengan kesiapannya berdiri, berniat, kemudian mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir. Nah, dari situ jangan sampai lupa di situ. Kalau takbiratul ihram saja lupa, bagaimana dengan takbir-takbir yang lain atau rangkaian daripada sholat setelah itu? Maka kata beliau, fan nuqsan anhu halak. Maka kalau sampai takbiratul ihramnya kurang, nggak bisa khusyuk, nggak bisa hadir, halak, sholatnya rusak. Nah, rusak sholatnya sudah. Tinggal bentuknya saja sholat, tapi nilai sholatnya sudah nggak ada. Ai fala aqalla min ayyahdurul qalbu inda takbiratul ihram. Jangan sampai, kata beliau, kurang daripada dari itu. Jadi pada saat takbiratul ihram usahakan hadir betul-betul hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu salatihi fi hadhihi al-hala kamathlil hayy alladhi la haraka bihi wa huwa afdalun minal mayyit. Wa bi qadri ziyada alaihi tambasitur ruh fi ajza'i shalah. Dan perumpamaan salatnya dalam keadaan ini seperti al-hayy alladzi la haraka bih, seperti orang hidup tapi nggak bisa bergerak. Orang salat nggak khusyuk, hidup tapi nggak bisa bergerak. Fa huwa afdalun minal mayyit wa bi qadri ziyadah alaihi tambasitur ruh fi ajza'i shalah. Kita usahakan, kata beliau. Kemudian qala ba'duhum yanbaghi liman arada shalah al-kamilah ay yasta'idda qabla dukhulil waqti bil wudu. Nah, ya. Sebagian mengatakan hendaknya bagi orang yang berkehendak untuk melakukan salat secara sempurna,
ia bersiap diri sebelum masuk waktu dalam keadaan sudah punya wudhu. Nah, ini salah satu kiat atau usaha supaya sholat kita khusyuk itu. Sebelum masuk waktu kita sudah punya wudhu. Nah, itu maknanya kita betul-betul hadir di dalam sholat kita dengan benar-benar. Tsumma idza dakhala al-waqtu shalla as-sunnah. Nah, kalau sudah masuk waktu sholat, maka lakukanlah sholat sunnah. Yang dimaksud sholat sunnah di sini adalah sholat sunat qobliyah. Arti sebelum masuk ke sholat fardu, dia sudah melakukan sholat. Artinya apa? Batinnya semakin siap menghadap kepada Allah SWT dalam melaksanakan fardu. Fa idza qama lil faridah, nah, pada saat nanti dia mau melakukan sholat fardu, nah, lakukan langkah-langkah ini supaya sholat kita khusyuk. Apa itu? Yaqra qul a'udzu birabbin nas. Baca qul a'udzu birabbin nas. Hadirkan maknanya, ya Allah kami berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, kita betul kalau kita mengucapkan Rabbin nas, kita manusia, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, mengakui, menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa yujaddidut taubah an kulli dzunub, memperbarui taubat dari semua dosa. Jadi kita ini dengan segala kelemahan kita, dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikan diri supaya tidak maksiat. Maksiat, kadang-kadang juru maksiat, yang kadang-kadang kita terasa maksiat batin. Kita nggak mampu. Maka dari itu kita dianjurkan sebelum masuk dalam sholat, perbaharui taubat dari semua dosa-dosa itu. Nah, apalagi dosa yang memang disengaja, perbarui terus. Setiap masuk waktu sholat, perbarui taubat. Ini salah satu kiat supaya sholat kita khusyuk, serius, akoni kesalahan-kesalahan sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa sholat itu menghapus, membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Wa istahdiru fi takbirihi azamatul ilah wa kibriyaihi. Kemudian hadirkan pada saat baca takbir. Nah, takbir di sini terutama tadi takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada takbir dan takbir. Takbir apa namanya? Takbir intiqal. Setiap bergerak kita dalam sholat pasti takbir. Nah, setiap takbir itu hadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Allah semuanya kecil. Hadirkan terus azamatul ilah wa kibriyaihi wal ilm bihaqaratid dunya. Nah, biasanya para hadirin, orang sholat itu tantangan paling berat itu adalah dunia. Selalu pikiran kita itu diseret-seret oleh setan yang berkaitan dengan duniawi. Ya, bisnis, apa aja, kendaraan, apa saja, perkara-perkara dunia. Maka hadirkan setiap takbiratul ihram itu, kalau ada bisikan-bisikan duniawi langsung tepis dengan takbir itu. Allahu Akbar. Nah, ketika setiap sholat kan pasti, setiap gerakan pasti takbir. Allahu Akbar. Datang lagi Allahu Akbar. Di samping bacaan-bacaan itu usahakan bisa dipahami maknanya. Terus setiap mau ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Nah, setiap membaca takbir itu hadirkan kebesaran Allah. Hadirkan kebesaran Allah. Dan wal ilmu bihaqaratid dunya, dan sadar, tahu bahwa dunia ini adalah hina. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Tidak pernah. Siapa bilang dunia dimiliki? Itu milik saya rumah itu milik saya mobil itu. Enggak, sebentar lagi akan ditinggal diganti orang lain. Begitu seterusnya anak kita. Hanya giliran saja dia memiliki, habis itu ditinggal. Maka dari itu jangan pernah dipuji-puji dunia ini, pasti ditinggal. Ya. Kenapa? Karena dunia itu kalau belum dimiliki memang indah sekali. Mewah sekali kelihatannya. Tapi nanti kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja dia. Coba tanyakan aja orang yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling kaya, dia menempati istana sekalipun, tidak tanyakan gimana kan, biasa-biasa aja.
Tapi kalau belum dimiliki, oh, wah, wah, wah. Begitulah dunia. Kenapa? Karena dunia ini, kata Imam Haddad, adalah tempat bagi orang yang nggak punya tempat. Karena hanya sifatnya semua sementara. Maka dari itu, terutama pada saat waktu sholat, hinakan dunia ini sehina-hinanya. Biar nggak menghantui kita pada waktu kita berada di haribaan Allah. Karena orang sholat itu seolah-olah dia sedang berada di haribaan Allah. Nah, betul-betul pasrah. Ya'wal ilmu biharakati dunya wa mahanatiha. Wa ya'lamul musalli anna man khallat salatuhu 'anil khusyu'. Dan ketahuilah, kata beliau, ya, orang yang sedang sholat itu kalau tidak khusyuk, perumpamannya seperti orang yang menghadiahkan budak kepada raja. Fisiknya sempurna, tapi pada saat dihadiahkan kepada raja, nyawanya nggak ada. Semua fisiknya sempurna, tapi nggak punya nyawa ini budak. Kira-kira raja mau membayar budak itu atau justru marah? Marah. Ya marah. Begitu juga keadaan sholat kita. Ya, kita menghadiahkan kepada Allah, melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan kepada Allah. Tapi dalam hati kita kosong, nggak ingat kepada Allah, nggak mengagungkan Allah. Hanya Allahu Akbar, hanya rutinitas, hanya seremonial, hanya kebiasaan. Nah, itu seperti orang yang menghadiahkan budak kepada raja yang mati. Nah, kira-kira gimana? Murka Allah. Allah SWT akan murka. Bahkan apa? Bukan pahala yang dia dapat dan bisa mendatangkan azab. Maka kita kata Imam Haddad, orang yang sholat nggak pernah khusyuk, nggak ada khusyuknya sama sekali, itu bisa cepat mendatangkan azab. Itu apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Pura-pura di depan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Jadi hal yang tadi minal mulkil mukafa'ah min uqubah li hadzal hida. Ya, tentu nanti akan peringatan dari raja atau kemarahan raja yang didapati. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما أقل منها. Sesungguhnya seorang hamba pada saat waktu sholat, kata Nabi SAW, tidak ditulis daripada sholatnya itu 1/6 atau 1/10 daripada sholat kita. Sesungguhnya dia ditulis untuk si hamba yang sholat itu apa yang terikat di dalam pikirannya waktu khusyuk itu. Jadi sisa berapa khusyuknya waktu kita sholat? 10%? 20%? Ya itu yang dicatat. Ya, kalau sekarang nggak ada sholat, nggak ada khusyuknya sama sekali, ya nggak ada catatan sholat sama sekali. Cuma menggugurkan kewajiban saja karena syarat rukunnya sudah terpenuhi, tapi nilai kualitas sholatnya sudah nggak ada. Walihada yang bagi al-ikthar minan nawafil lianna tujbidul khalal. Oleh karena itu hendaknya perbanyak untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan ini, kata para ulama, perbanyak daripada amal-amal sunnah, karena amal sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada perintah, pada sholat fardu, dan terus dengan amal sunnah itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hambaku tak henti-henti mendekat kepadaku. Yani dalam hal ini maksudnya apa? Dengan amal-amal sunnah. Ya, hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Jadi maksudnya apa ini? Kalau kita sedang mengamalkan amalan sunnah, hadirkan di dalam hati kita kalau amalan itu sedang mencari cinta daripada Allah SWT, mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Sayyiduna Ali Zainal Abidin As-Sajjad min shiddati istighraqihi fi shalah an-nasariyah saqatat min sawaril masjid. Nah, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dikenal dengan sebutan As-Sajjad, dari sangkingnya khusyuk salat beliau sampai ada sariyah saqatat min sawaril masjid. Seorang pekerja, ya, ada sariyah, utusan kerja, jatuh dari dinding masjid. Semua orang pasar tahu, beliau sendiri yang sedang sholat di masjid gak tahu.
Nggak tahu ada apa-apa, nggak tahu. Saking apa? Saking khusyuknya. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya supaya sholat kita itu khusyuk, pentingkan sholat berjamaah. Karena orang sholat berjamaah itu nggak pernah gagal. Nah, artinya apa? Kata ulama, orang yang sholat berjamaah dapat jaminan sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali beberapa fadilah-fadilah tentang sholat berjamaah. Terus selanjutnya perlu diperhatikan bahwa sholat berjamaah itu, orang yang hadir pada sholat berjamaah itu terbagi menjadi 3. Pertama, minhum man yakhruju minha bi thawabin kamil wa huwa alladhi yaqum bi adabil jamaah wala yataqaddam 'ala al-imam wala yusawi fi ayyi ruknin min al-arkan. Kelompok pertama, dia keluar dari sholat berjamaah dengan membawa pahala yang sempurna, yaitu mereka yang melaksanakan sholat berjamaah dengan adab sholat berjamaah yang benar, tidak mendahului imam, tidak sama dengan imam gerakannya di dalam rukun daripada rukun-rukun. Yang kedua, wa minhum man yakhruju minha bi sholatin wahidah. Ada orang sholat berjamaah itu seperti enggak sholat berjamaah, seperti sholat sendiri. Siapa mereka? Kita lihat. Wa ka'annahu sholamun faridan, seolah-olah dia keluar dari masjid sholat berjamaah, tapi nilainya seperti sholat sendiri, enggak seperti sholat berjamaah. Siapa? Yaitu huwallazi yuqarinul imam fil arkan, yang selalu sholat bersama imam, selalu bareng sama imam. Imam belum selesai takbiratul ihram sudah bareng. Allahu Akbar, langsung dibarengi takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Nah, ini hati-hati. Nah, agak tergesa-gesa. Sampai selesai imam takbiratul ihram baru ikuti. Allahu Akbar, baru takbir Allahu Akbar. Begitu. Selanjutnya begitu ruku, jangan sampai bareng atau mendahului. Ikuti imam. Allahu Akbar, baru ikut. Allahu Akbar. Karena di sini disebutkan kalau yugarinul imam fil arkan, kalau selalu membarengi imam di dalam rukun-rukun, maka dia keluar dari masjid seperti enggak sholat berjamaah. Nah, ini banyak ini. Karena apa? Kadang-kadang tergesa-gesa membarengi imam. Nah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man yakhruju minha bi sholati bila shalah. Ada yang orang sholat berjamaah itu keluar bubar dari sholat berjamaah seperti dia enggak sholat. Ada apa? Dialah ya alladzi yataqaddam ala imamihi fi ruku'ihi wa sujudihi wa ghairihima minal arkanil fi'liyah. Siapa mereka? Yaitu orang yang sholat selalu mendahului imam. Ya, di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, daripada rukun-rukun yang sifatnya fi'liyah. Rukun-rukun fi'liyah itu rukun-rukun perbuatan. Dia selalu mendahului. Perasaannya sholat, tapi dia seperti enggak sholat. Ya. Kalau tadi seperti sholat sendiri, ini seperti enggak sholat, artinya enggak sah sholatnya. Ya. Wa sholatu fil masjid afdal illa lil mar'ah, dan sholat di masjid lebih utama kecuali perempuan. Fa sholati fi baytiha afdal, wa qad warada fil hadits khairu masajidin nisa qarabu buyutihin. Maka sholat perempuan itu di rumah lebih afdal. Di dalam hadis disebutkan sebaik-baik masjid perempuan itu pojok rumahnya yang paling dalam. Nah, namun kata ulama, illa kecuali ada hajat-hajat seperti ta'lim, ya, ada seorang ingin ta'lim, ya, karena kewajiban menuntut ilmu, ya, labas. Wa qalat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, law 'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa ba'dahu lamana'ahunna min al-khuruj ila al-masjid. Sayyidatina Aisyah mengatakan, andaikan Rasulullah mengetahui apa yang terjadi pada wanita-wanita setelah beliau wafat, niscaya beliau melarang mereka keluar ke masjid karena banyaknya fitnah. Jadi kalau semasa keluar di masjid diminimalisir, jangan pakai minyak wangi-wangi, tutup aurat yang benar, dan ketika ke masjid jangan mengangkat suara, bahkan batuk pun hati-hati. Nah, ini saking apa? Nanti banyak besar fitnahnya. Faidatun qala al-ulama anna salatal jamaah maqbula ala kulli hal. Para ulama mengatakan bahwasanya sholat jemaah itu diterima dalam keadaan apapun. Ini untungnya sholat berjemaah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ilal imam
fa in wujida fi khairan qablahu wa qablahu wa qabila ma'ahul ma'mumin. Maka pada saat sesungguhnya Allah SWT melihat kepada imam pertama, kalau didapati kebaikan maka akan diterima oleh Allah dan diterima semua orang yang berjemaah di belakangnya. Wa illa fayanzur ilal ma'mumin. Kalau tidak, maka Allah SWT melihat kepada seluruh makmum yang ada di belakangnya. Kadang-kadang makmum lebih khusyuk daripada imam. Jadi ya, kadang-kadang makmum lebih khusyuk daripada imam. Fa in wujida fi ahadihim khairan qabilahum bi barakatihi. Maka pada saat didapati di antara para makmum itu yang khusyuk kebaikan, maka diterima sebab berkahnya mereka. Wa illa fayaqbaluhum bi jam'ihim. Kalau imamnya enggak khusyuk, makmumnya enggak khusyuk, tetap diterima karena mau bareng sholat, mau kumpul berjemaah. Jadi kenapa? Karena berjemaah itu bisa mendatangkan rahmat Allah, sehingga sholatnya pun semuanya pasti diterima. Ini untungnya sholat berjemaah. Nah, Al-Imam Haddad berkata, lam yablugna fi syai'in min al-ahadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla munfaridan qat wala salata wahidah. Kata beliau Imam Haddad, tidak pernah sampai kepada kami khabar riwayat dari hadis-hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sendiri. Tidak. Jadi salat berjemaah sama sekali enggak pernah salat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat sunnah ini maksudnya salat fardu ya. Salat fardu. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat salat jemaah ini ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Pertama, syarat-syarat salat jemaah. Ya, pertama, idza wujidal ma'mum al-imam raki'an ahrama muntasiban thumma yukabbiru lirruku'. Fa in waqa'a ba'du takbiratul ihram fi ghairil qiyam lam tan'aqid salatuhu. Nah, ini hati-hati ini. Pada saat makmum mendapati imam ruku'. Ini sering terjadi. Kadang-kadang kita masbuk, ya enggak, pada saat masuk salat berjamaah. Mendapati imam sudah ruku'. Ya. Mendapati imam sudah ruku'. Ahrama muntaziban, thumma yukabbiru liruku'. Kemudian ia bertakbiratul ihram dalam keadaan muntasiban. Pada saat imam ruku' ya, kita masukkan takbiratul ihram nih. Allahu akbar ini ya. Tsumma yukabbiru lirruku', kemudian dia bertakbir lirruku', mengejar imam. Wa in waqa'a ba'da takbiratul ihram fi ghairil qiyam lam tan'aqid salatuhu. Kalau dia mendapati sebagian takbiratul ihram tersebut selain pada saat waktu dia berdiri, maka sholatnya batal. Contohnya sebegini, biasanya ini tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Imam ruku, ya. Kemudian dia takbiratul ihram dengan tergesa-gesa. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar sambil nunduk, dan bukan dalam keadaan tegak. Hati-hati ini sering terjadi. Ya. Ketika takbiratul ihram sambil nunduk, sambil ngejar si imam untuk ruku. Nah, kalau dia enggak tegak ketika takbiratul ihram, sambil takbiratul ihram tapi sambil bergerak untuk ruku. Nah, ini salatnya batal. Lam tan'aqid salatuhu. Ya, ini sering kita temui. Karena ngejar takbir Allah habis sambil nunduk ini. Sambil ruku. Kenapa? Takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan posisi tegak muntasiban. Berdiri begini. Allahu akbar. Kemudian ruku. Allahu akbar. Bukan begini, Allahu akbar sambil ngejar si imam. Nah, ini sholatnya batal. Lam tan'aqid sholatu, enggak dianggap sholatnya. Nah, hati-hati, ini bering ini. Maka tenang. Dan oleh karena itu kemarin diterangkan kenapa si imam kalau sholat pada saat ruku, nah terutama ruku pada rakaat pertama, tahu ada makmum ngejar sholatnya dia. Ya, maka disunnahkan untuk memperpanjang rukuknya biar nggak terjadi seperti ini ya, karena kalau imam tergesa-gesa
bisa menjadi sebabnya batalnya sholatnya si makmum. Oh, ketat sekali sholat berjamaah ini, karena itu berkahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kemudian fa in wasala ila hadir ruku' wa tma'anna bi qadri subhanallah. Nah, sekarang kalau sudah mendapati si imam pada saat waktu ruku', ya, sudah sempurna ini. Takbiratul ihram dia tegak, kemudian ngejar si imam ruku'. Kalau dia mendapati rukuknya imam dalam ukuran tu'maninah, yakni subhanallah, maka dia mendapatkan rakaat bersama imam. Kalau enggak seukuran subhanallah, enggak dianggap. Jadi kira-kira sebentar, subhanallah itu mendapati. Tapi kalau Allahu Akbar sebentar enggak sampai subhanallah, imamnya sudah i'tidal. Nah, ini enggak dapat rakaat bersama si imam. Kemudian yang kedua, law rafa'al ma'mum minas sujud mu'taqidan irtifa'al imam fawajadal imam lam yartafi' ba'du yanbaghi lahu al-'auda ila sujud wa la tabtul salatuhu. Nah, sekarang kalau makmum, ya, keliru ngangkat dari sujud, ya, biasanya sujud sama imam, ya, imam belum bangkit dari sujud, dia sudah bangkit dari sujud duluan. Bisa tergambar, ya, imam belum ngangkat kepalanya dari sujud, Allah belum ngangkat, si makmum ngangkat duluan. Entah dengar apa atau imam keliru bacanya sedikit agak keras dikira takbir, dia ngangkat Allahu Akbar, ternyata imamnya belum ngangkat dari sujud. Gimana kondisi seperti ini? Fawajadil imam lam yartafi ba'du ila yang bagi lahu al-'auda ila sujud. Maka hendaknya si makmum yang keliru ngangkat dari sujud ini kembali sujud lagi, ikut lagi tetap bersama imam, wala tabtulu sholatuhu, sholatnya enggak batal. Ya, jangan terus nunggu imamnya enggak bangkit dari sujud, tunggu dia. Itu mendahului imam nanti. Yang ketiga, yusannu lil imam antidhar akhil shalah fi ruku' wa tasyahhudul akhir wa sajadah. Ini sudah. Jadi imam sunnah menunggu orang yang baru masuk dalam sholat. Maka gimana supaya imam tahu? Apakah boleh kita ngasih kode? Boleh. Tapi kodenya bukan tunggu imam, bukan gitu. Tidak, yang kasih kode dengan ya gerakan apa, dengan doa. Supaya imam tahu kalau kita ini sedang ngejar. Ya, ngasih kode, enggak apa-apa. Oh, imam tahu ini ngejar saya ini. Makanya disunahkan rukuknya diperpanjang bagi si imam. Jangan egois imam pada saat ini. Oh, itu saya sudah selesai baca subhana rabbiyal azim kok. Oh, sudah sami Allah. Enggak, tunggu, ini ada orang masuk ini. Kenapa kok demikian? Karena semakin banyaknya jemaah yang ikut bersama imam, pahalanya semakin banyak. Ini saf pertama sudah penuh. Ada datang tapi sendirian dari luar. Bingung dia. Oh, kok penuh semua? Jangan berdiri sendiri di situ. Di saf kedua, tapi tarik salah satu jemaah yang di depannya untuk membarengi dia, supaya tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, yang ditarik harus ngerti. Oh, ini berarti di belakang sendirian ini. Harus ngerti. Nah, gitu, nggak apa-apa. Jangan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri dia nggak seperti nggak berjamaah. Tafut, hilang sholat padahal berjamaahnya, kata Ibnu Hajar. Itu yang pertama. Ini kadang-kadang terjadi. Kemarin saya sholat isya terjadi itu, sholat sendiri. Nah, tarik satu maju ke belakang. Loh, kenapa saya kok ditarik sholat saya? Ya, sampean kalau sholat sendiri nggak dapat pahala berjamaah. Dan ini membantu, ini nggak apa-apa ditarik ke belakang, ke saf kedua nggak apa-apa, demi mendapatkan saudaranya nilai sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal bu'du bi aktsar min thalathati adru' bila udrin an imamihi. Nah, ini sering kita ulang-ulang. Kalau sholat jangan sampai jauh daripada imamnya, makanya saya tarik ini tadi. Dari depan saya tarik ke belakang. Ya, ini. Jangan sampai lebih daripada 3 dhira' daripada imam dan dari shaf pertama, begitu juga yang selanjutnya. Jangan lebih daripada 3 dhira', tapi dhira'nya orang yang
yang ukurannya standar ya, bukan dirok saya pendek ini. Ya. Kira-kira kalau 3 dirok berapa? 1,5 meter lah kurang lebih. Ya dari sini 1,5 meter. Jangan lebih dari itu. Kata Ibnu Hajar kalau lebih terlalu jauh, ini contohnya. Kemarin saya sholat di Banyuwangi begitu. Saya tunggu imamnya. Gitu. Nah, sampai terlalu jauh ini. Indah Ibnu Hajar kalau sholat demikian ini hilang nilai sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena sampai terlalu jauh. Biasanya sering terjadi di Masjid Jami ini. Masjid Jami itu kan pengingungannya kan gede. Biar tampak luas gitu. Sehingga ketentuan-ketentuan ini kurang dapat perhatian. Imamnya terlalu jauh dengan shaf yang pertama. Nah ini kata Ibnu Hajar, tafut, hilang nilai sholat berjamaahnya. Nah selanjutnya begitu juga, shaf yang kedua jangan terlalu jauh dari shaf yang pertama, lebih dari 3 dirok. Nah, kalau sholatnya tetap sah, tapi nilai berjamaahnya hilang. Kata Ibnu Hajar, wal bu'du mi akthar min 3 adru' bila udrin, tanpa ada udur. Nah, kalau ada udur nggak apa-apa. Aw anis shafil ladzi qablahu wa wuquf aktsaril ma'mumin fi jihatil yamin awil yasar. Begitu juga nih, ya. Berdirinya para makmum lebih banyak berada di posisi sebelah kanan ketika sholat. Contohnya kita apa? Ini imam, ini makmum. Makmum semula memilih posisi sebelah kanan. Penuh ini. Ini kosong sebelah kiri. Nah ini juga hilang. Fadilah jemaahnya hilang. Atau sebaliknya, sebelah kiri semua hilang. Maka di sini penting diperhatikan kalau memposisikan jamaah laki-laki dan perempuan, hati-hati. Nah ini sudah tepat ini, di belakang perempuan. Kadang-kadang ada masjid sholat satir perempuan itu sampai full sampai sini. Oke, ada nggak masjid seperti itu? Nah di sini jemaah perempuan sebelah kiri. Nah sekarang shop laki terputus. Kadang-kadang jemaah yang perempuan kadang-kadang sedikit. Bahkan kadang-kadang di dalam masjid itu yang jemaah cuma beberapa orang saja. Nah sehingga apa? Full banyak ke sini sholat jemaah laki-laki, sementara di sini ditutup satir, kosong nggak ada, hilang sholat berjemaah, penilai sholat berjemaahnya. Pendapatnya siapa? Ibnu Hajar. Jadi begitulah Islam mengatur sedemikian rupa tertib. Jadi gimana? Yang sempurna seperti apa tertibnya? Ini imam, kalau hadir sholat berjemaah 1, kemudian datang lagi 2, kemudian datang lagi 3 di sebelah kirinya. Begitu seterusnya 4, 5, 6, 7 begitu. Jadi melebar begini rapi. Imamnya tetap posisi di tengah. Terus begitu melebar. Bukan diambil kanan semua karena yang Abdul katanya kanan. Bukan begitu. Ada aturannya juga. Maksudnya Abdul kanan, pilih yang kanan dulu baru yang kiri. Terus begitu seterusnya. Nah, jadi yang belah kanan dulu. Jangan sampai separuh-separuh ya. Jadi harus segitiga didirikan sholat berjamaah betul-betul rapi kelihatannya. Maka di dalam hal ini juga penting imam perhatikan sebelum sholat, lirik paling tidak lihat kanan kiri, serasi enggak ini, seimbang enggak ini kanan kiri ini. Nah, kalau full sebelah kanan full semua, alihkan di sini isi dulu. Nah, sebelah kiri isi dulu sehingga rapi ya. Kemudian yang kelima, as-salatu baina sawari mukhtalafun fi karahatiha wa qila innaha musalla mu'minil jin. Salat di antara dinding-dinding. Sekarang ada dinding ini, ada dinding. Masalah ini Masya Allah lebar ini ya. Ada dinding seperti kosong gitu ya, ada dinding. Ini dinding tuh. Nah itu ada yang mengatakan sebagian ulama hukumnya makruh. Ada dinding kosong ya. Itu hukumnya makruh. Sebagian mengatakan makruh. Kenapa? Karena itu sering ditempati sholat jin tapi mukmin. Loh, jin sholat ya? Sholat. Berjamaah. Nah, subhanallah. Nah, seperti di sini ada jin mungkin sholat bersama kita. Biasanya di situ tuh, pojok atau di luar gang-gang gitu. Nah, dia nggak merebut sholat berjamaah, dia sendiri berada di tempat asing sendiri. Makanya kalau sering sholat jangan ngambil posisi yang sepi di antara 2 dinding atau 2 jalan begini. Itu karena dikatakan sebagian ulama hukumnya makruh.
karena di situ tempat sholat mukmin al-jin, ya. Kemudian juga yang keenam, yata'ayyan 'alal imam ay yastakmilas sunan al-matlubah fi shalah fala yazid fayakun minal fattanin. Nah, ini juga hati-hati si imam pada saat melaksanakan sunnah-sunnah matlubah. Napa sunnah-sunnah matlubah? Seperti tasyahudul awal. Sunnah matlubah. Kan enggak wajib tasyahudul awal itu. Ya, sunnah al-matlubah atau sunnah-sunnah yang lain yang matlubah. Jangan sampai terlalu lama. Seperti apa juga pada saat ruku, pada saat sujud, jangan terlalu lama. Kalau berjamaah, kalau sholat sendiri terserah, bebas. Nah, karena kalau berlebih-lebihan terlalu lama rukuknya atau sujudnya, maka bisa menjadi apa? Minal fattanin. Bisa menjadi sebab fitnah di tengah-tengah makmumnya. Loh, kok bisa terjadi dalam waktu sholat terjadi fitnah? Bisa terjadi karena makmum imamnya enggak terlalu lama. Dirasa nih makmumnya, cek suwe ini. Rukuknya suwe ini. Waktu sujud begitu juga, cek suwe ini. Jadi apa? Waktu sholat bukan khusyuk, malah rasan-rasan. Oh, boy ini. Ya enggak? Nah, ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Jadi ukurannya seperti apa? Contoh ini. Kita kalau rukuk baca subhana rabbiyal azim ping pinten? 3 kali. Ya jangan lebih. Ya, lebih. Kalau ada lebih doa-doa yang dianjurkan seperti dalam rukuk misalnya subhana rabbiyal azim Allahumma raka'tu. Nah, itu wa bika amantu wa bika aslamtu dan seterusnya. Itu jangan melebihi doa tasbih dari 3 kali itu. Nah, itu namanya sunnah matlubah. Begitu juga ketika itidal, umumnya kan begini kalau itidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Milu samawati wa milu ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du, sampai itu. Ada doa tambahan yang matlubah. Seperti apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ahlus sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abdu haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Enggak apa-apa. Jangan sampai lebihi daripada ini. Nah, sehingga nanti dirasani oleh si makmum. Nah, seperti kita kadang-kadang sholat agak panjang sedikit. Selagi tidak melebihi ketentuan-ketentuan melebihi daripada ukuran tasbih 3 kali dalam rukuk, enggak apa-apa. Nah, karena memang dianjurkan sunnah matlubah. Wala yanqas fayakun minal khainin. Nah, ini hati-hati ini. Ini tugasnya si imam nih. Jangan sampai sunnah matlubah itu dikurangi. Maka dia seperti dia berkhianat kepada si makmum. Sekarang pertanyaan begini. Ketika panjenengan sholat berjamaah bersama imam, tuntutannya apa? Kesempurnaan pahala. Nah, kesempurnaan pahala, terutama pahala yang 27 derajat dan lain-lainnya. Kenapa? Di dalam sholat berjamaah itu bukan hanya 27 derajat pahalanya, tapi semakin sempurna imam melaksanakan sunnah-sunnah, maka semakin banyak juga pahala yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu kenapa sholat subuh ayatnya agak panjang? Karena sholat subuh itu adalah Qur'anul Fajr. Nah, saatnya pikiran sedang jernih, sedang bersih, ya, diisi asupan-asupan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau paham maknanya akan semakin menguatkan iman kita. Kemudian selanjutnya al-masbuk yang ketujuh. Ini masalah yang terkait dengan salat berjamaah. Masbuk. Ini hampir kita semua pernah melakukan salat menjadi masbuk. Nah, masbuk. Kadang ada salat yang tam sempurna, ada yang masbuk. Ya, masbuk. Huwa man lam yudrik man qiyamil imam qadran yas'ul Fatihah bin nisbati lil qiraatil mu'tadilah. Nah, yang dimakan masbuk itu adalah orang yang tidak mendapati berdirinya imam. Ukurannya apa? Ukurannya adalah bacaan Fatihah yang sedang, yang enggak terlalu panjang, enggak terlalu cepat. Ya, enggak terlalu panjang, enggak terlalu cepat. Itu ukurannya. Dia enggak mendapati berdiri waktu bersama imam, maka dinamakan masbuk.
Maka sudah sederhana sekali begini, ya. Kalau imamnya sudah rukuk, dia masih berdiri takbiratul ihram, maka dia disebut dengan masbuk. Oh, saya mendapati rukuk bersama imam enggak Ustaz? Masalan, waktu rukuk saya mendapati rukuk. Iya, tapi sampai sudah ketinggalan Fatihah bersama imam. Ya, waktu berdiri itu namanya masbuk. Ya. Maka di antaranya cara-cara coba kita sholat ini sempurna, usahakan diminimalisir. Kita sebagai jemaah yang terus masbuk, kadang-kadang langganan. Iya, dia nggak sholat berjemaah kecuali masbuk terus, pasti ketinggalan itu. Biasanya begitu. Nah, ada sebagian begitu ya. Ya, ini terus masbuk terus. Nah, hentikan tuh masbuk. Kecuali memang keadaan pepet, ada kesibukan yang mendesak. Ini udzur. Tapi waktu ikhtiar usahakan jangan sampai kita jadi masbuk. Kenapa? Sholat takbiratul ihram kita bersama takbiratul ihram imam itu intisari daripada sholat berjamaah. Itu terletak pada takbiratul ihram kita bersama takbiratul imam. Kenapa kok disebut intisari? Karena orang yang takbiratul ihram bersama imam, takbiratul ihramnya imam, itu sudah bisa dipastikan dia membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam dan aminnya diiringi oleh aminnya para malaikat. Nah, apa maksudnya? Amin, kalau amin kita pada saat waktu sholat berjamaah bersamaan dengan aminnya para malaikat, dalam hadis sebutkan maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah. Cukup waktu takbiratul ihram baca Fatihah saja sudah dapat jaminan ampunan. Ini untungnya kalau takbiratul ihram bersama si imam. Kemudian yang kedelapan, man adraka juz'an min awalil jamaah thumma faraqa bi'udrin aw kharajal imam binahwi hadath hasala lahu fadlal jamaah. Nah, ini para jemaah coba perhatikan. Barang siapa yang mendapatkan bagian daripada awal sholat berjamaah bersama imam, kemudian dia pisah dari imam, keluar dari sholat berjamaah, bukan batalkan sholat, keluar dari sholat berjamaah sebab udzur. Apa sebab udzur? Ya, au kharajal imam, atau imamnya keluar dari sholat berjamaah sebab udzur juga. Udzurnya apa? Karena batal, ya mohon maaf, kentut imamnya masalah. Kan batal, dia keluar. Nah, kita sudah niat berjamaah sama dia. Allahu Akbar, kok dia pinggir? Ya, terus nggak ada lagi jadi imam, sendirian dia. Tetap lanjutkan sholatnya dan dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Atau dia misah dari imam sebab udzur. Nah, Allahu Akbar, tahu-tahu di sarungnya imam ada najis. Nah, otomatis nggak bisa kita ngingetin waktu sholat, Pak Imam sarungnya najis. Nggak bisa. Gimana ini tindakan ini? Oh, jelas najis ini. Nah, saya langsung niat misah dari imam. Nah, sholat sendiri sudah, tapi sudah niat tadi berjamaah sama imam. Nah, ini bi'udzur namanya. Apakah tetap dapat sholat berjamaah, pahala sholat berjamaah? Tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah kalau udzur. Maka enggak ada istilah membatalkan sholat tanpa udzur, jangan, hukumnya haram. Ya. Membatalkan sholat enggak ada udzur, enggak ada waktu, tiba-tiba dibatalkan, haram, dosa. Nah, dosa. Kemudian selanjutnya yusannu li jam'in hadaru wal imam qad fariga minar ruku' al akhir. Disunnahkan bagi sekelompok atau grup masuk masjid. Ya, rombongan masuk masjid. Ya, tiba-tiba mendapati imam sudah bangkit dari ruku', qad fariga minar ruku'il akhir, sudah terangkat dari ruku' sholat yang terakhir, dari rakaat yang terakhir. Berarti sholatnya mau selesai, nggak dapat rakaat sudah, nggak dapat rakaat bersama imam karena imam sudah bangkit dari ruku' yang terakhir. Maka sunnah rombongan yang baru masuk masjid ini sunnah sabar nunggu imam salam dulu. Paham ya? Nunggu imam salam dulu sampai selesai baru melakukan sholat berjamaah bersama rombongannya tadi. Kalau dengan catatan waktunya masih cukup. Kalau waktunya mepet nggak boleh.
sudah mepet tinggal 5 menit, masalah waktu subuh, masalah tinggal 5 menit atau 7 menit, nggak cukup ini kalau nunggu imam, maka langsung takbir ikut imam. Nah, kalau masih cukup, selesaikan imam dulu, baru kita takbiratul ihram. Dan jangan langsung takbiratul ihram sendiri, sholat sendiri, sehingga tidak dikatakan dalam satu masjid didirikan 2 sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Ya, biasanya orang musafir ini. Wah, rombongan saya sholat sama rombongan saya sudah. Si imam sudah enggak direken yang sedang sholat di masjid itu. Ini enggak boleh. La tuqamu sholatul jama'atain fi masjid wahid. Jangan dirikan sholat berjamaah 2 di dalam satu masjid. Paham ya? Jadi maka disunahkan pada saat rombongan masuk ke masjid, kalau imamnya sudah bangkit dari ruku dari rakaat yang terakhir, sunnah tunggu sampai salam baru kita dirikan sholat berjamaah bersama rombongan kita. Nah, ini sering kita waktu di Mekah, di Madinah dulu di perjalanan sering ditegur sama orang Arab, jamaah Indonesia kadang-kadang. Karena wis podo Indonesia gitu. Padahal di situ ada jamaah. Ya sholat, ya ini Pak itu pernah ya terjadi itu. Itu ditegur, kenapa kamu sholat berjamaah? Di sini ada sholat berjamaah, ribut itu. Nah, memang ada aturannya, tidak boleh dirikan sholat berjamaah dalam satu masjid, 2 sholat berjamaah dalam satu masjid, tetap satu. Nah, sehingga diatur. Kenapa? Memang sholat berjamaah itu adalah bersatu, bareng-bareng gitu, jangan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian wa kadzalika liman sabaqa ba'du shalah raja'an jama'at bidrik wa shalah bikamiliha. Naam. Inilah sebagian beberapa masalah-masalah yang terkait dengan salat berjamaah, dan selanjutnya kita akan membahas nanti insyaallah hukum bagaimana pisah dari imam. Nah, langsung saja pisah dari imam ini hukumnya pertama haram. Apabila dia pisah dari imam pada rakaat pertama waktu sholat Jum'ah, haram hukumnya, nggak boleh keluar dari imam, haram pada rakaat pertama waktu sholat Jum'ah, minal Jum'ah. Yang kedua makruh, keluar dari imam tanpa udzur. Imamnya sempurna, nggak batal, pakaiannya suci, kok dia keluar, makruh. Makruh keluar dari imam. Yang ketiga boleh. Kapan? Imamnya terlalu panjang, tapi di luar ketentuan imam. Kalau sholat subuh Jum'ah seperti baca surat Sajadah dan surat Al-Insan yang kedua itu enggak masuk di sini. Nah, memang dianjurkan seperti itu. Kalau Jum'ah, subuhnya Jum'ah dianjurkan perpanjang. Ya. Tapi ini enggak wajar, ini panjang banget. Itu nggak apa-apa, keluar wis sholat dewi, itu terlalu tua, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak dosa dia, nggak kena hukum haram, nggak kena hukum makruh, nggak apa-apa. Yang keempat, yang berikutnya tundab sunnah keluar dari imam. Kapan? Idza tarakal imam sunnah maksudah. Seperti apa? Imamnya nggak tasyahudul awal, dia nggak mau sujud sahwi, diingetin nggak mau, berarti dia meninggalkan sunnah maksudah. Itu sunnah keluar kita. Dari jamaah itu keluar, nggak ngerti. Sunnah maksudah kok ditinggal. Kemudian yang berikutnya wajib keluar, wajib pisah dari imam. Kapan? Idza fa'alal imam mubtilan lis-shalah. Apabila si imam melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Udah sholat. Saya pernah nih. Jadi lihat imamnya yang sering terjadi saya di Arab. Gerak saya enaknya. Wah, wajib saya keluar. Ini juga apalagi termasuk najis tadi. Ya, najis tadi, sarungnya najis, kan batal sholatnya. Wajib keluar. Jadi hukum pisah dari imam itu ada berapa tadi? Ada sesunnah, ada wajib, ada makruh, ada boleh, ada haram. Berarti apa? Ada 5 hukum keluar pisah daripada imam. Baik, itulah para jemaah dirahmati Allah. Sementara kita sampaikan, insyaallah nanti selanjutnya hukum-hukum orang yang sholat bersama imam.
Mewarung terus, nanti ada hukum tersendiri, ada beberapa masalah di sini. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita bahas pagi ini yang banyak terkait dengan masalah-masalah sholat berjemaah, masalah fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokah insyaallah. Sholat kita semakin sempurna, jemaah kita semakin sempurna, terhindar daripada hal-hal yang membatalkan sholat atau mengurangi nilai pahala. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli syai'in amun. Anallahu ta'ala yufridu wa fa'na wa lam tana wa alimna wa fa'na bisirril Fatihah.